Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Pramudana, NIM saya 0528239777. Untuk saat ini saya sedang menempuh pada Prodi Sains Data. Saya sekarang sedang mengikuti pada UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari matkul Panduan Basis Data NoSQL tugas 3. Untuk tugasnya sendiri seperti ini ya. Kita disuruh untuk membuat database dengan ada referensi data yang sudah diberikan pada soal seperti ini. Referensi soalnya seperti ini. Kita disuruh untuk menyesuaikan dengan JSON-nya seperti ini. Lalu untuk instruksinya kita disuruh untuk import data JSON. Jika tidak berhasil boleh copy paste datanya. Ini saya bisa import dan juga bisa copy paste, nanti saya kasih tahu untuk selanjutnya. Mungkin tanpa lama-lama langsung saja saya kerjakan. Untuk pertama kita lihat dari file JSON-nya ini kan seperti ini tuh. Nah, ketika saya download, nah ini hasilnya. Untuk hasilnya memang dari beberapa ada yang bernilai none gini ya. Arti dari none sendiri saya cari-cari, ini artinya seperti ini teman-teman. Artinya ini gimana? Tidak penting lah, seperti itulah. Kalau none sendiri itu sebenarnya artinya not number. Artinya dari data tersebut memang tidak bernilai. Artinya memang secara realnya dari provinsi Papua ini dari tahun segitu memang belum ada sih, belum ada terbentuk. Kalau setahu saya cari-cari Papua Tengah, Selatan, Pegunungan dan Barat Daya itu baru terbentuk di tahun 2025. Nah seperti ini, baru terbentuk di tahun 2022 maksud saya. Maka dari itu secara realnya juga dari data sini ini juga bernilai nol karena tidak ada datanya. Saya dapat solusi untuk itu. Dari sini bisa diganti dengan nol aja seperti ini. Kan ini ada beberapa yang 416, 417 dan 426, 427 dan seterusnya. Ini ada banyak sebenarnya. Ini termasuk dari Papua aja sih. Ini saya cek lagi, lah ini ada lagi Papua Tengah 0. Nah itu setelah itu saya perbaiki, hasilnya seperti ini. Nah sebentar, 412. Nah ini kan provinsi, nah saya ganti 0 seperti ini. Untuk ini juga provinsi Selatan, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Ini biar tidak membingungkan ketika saya ingin mengimport dari JSON-nya seperti itu ya. Saya tampilkan sedikit. Kalau semisal ada yang seperti ini datanya, jadinya harus diubah aja jadi 0 atau yang artinya tidak bernilai gitu aja. Dari situ perintah soalnya kita disuruh untuk membuat database. Oke, dari situ kita akan membuat database dulu ya. Kita akan masuk ke Mongosnya dulu. Dari situ kan kita disuruh bikin database. Kita bikin database DB. Ini saya kasih nama dengan NIM tugas 3 052823977. NIM saya tugas 3. Kita sudah bikin. Setelah itu kita buat collectionnya dengan nama energi. DB create collection buka kurung energi tutup kurung seperti ini. Saya sudah membikinnya untuk yang ini sudah selesai. Setelah itu import data JSON. Untuk import sendiri sebenarnya kalian jangan di sini ya, jangan di Mongosnya atau Shell-nya karena pasti nggak bisa. Nah dari situ kan ada disuruh untuk masuk CMD sini. Nah dari sini kita akan memasukkan datanya untuk bisa mengimport. Sebelumnya dari mengimport sendiri itu kalian harus menginstal yang ini nih,
MongoDB command line database tool. Untuk yang ini sebenarnya sudah sebenarnya saya kasih tahu. Ini kalian mendownloadnya seperti ini ya. Ketika sudah terdownload pasti hasilnya filenya zip. Setelah itu maka akan muncul dan ini rada lama dikit. Kan sudah saya download tuh. Habis itu kalian tinggal cari aja dokumennya kemana. Ini kan kalau dari saya masuknya ke aplikasi yang rada jauh nih, biar saya kelompokkan. Masuknya ke sini, download aplikasi MongoDB. Nah dari sini kalian bikin path-nya biar bisa running ini secara cepat. Dari situ kalian harus copy. Setelah itu kalian masuk ke environment seperti ini. Nah setelah itu kalian tambahkan path-nya pada sini, sistem variabel, kalian edit, tinggal new aja. Setelah itu kalian daftarkan aja, pastekan ke sini. Nah setelah itu kalian bisa menggunakan beberapa tools yang tadi habis saya ekstrak. Hasilnya seperti ini dalamnya. Hasil seperti ini, ada juga bin. Nah ini termasuk dalam eksekutornya, aplikasi eksekutornya. Ada import, ada ekspor dan lain-lain seperti itu. Kalau semisal kalian mau import ya. Kalau semisal dari import sendiri ada beberapa cara. Saya sudah menampilkannya beberapanya, ini ada 3 cara. Ada cara yang langsung, bisa tulis lengkap di CMD-nya. Ini sudah saya tulis, artinya seperti ini. Nah ini artinya seperti ini ya. Ini mau import, ini artinya kita ingin mengimport JSON-nya, database-nya ini ya, ke mana artinya database ke sini. Habis itu tugas 3 ini namanya, habis itu collection-nya energi, masuknya berarti ke collection energi. Setelah itu kita tulis filenya. Nah sebelum dari filenya kita tulis dulu direktorinya dari mana. Nah berhubung dari saya ini kan nyimpennya dari C ya. Kalau dari C saya sendiri kan seperti ini. Nah ini C download. Nah ini untuk yang saya benerin. Nah ini yang ini punya saya yang ini. Jadinya saya harus memasukkan, kalau dari secara manualnya seperti ini teman-teman. User, habis itu user, habis itu masuk ke download. Nah dari sini kan udah ketemu nih, kita copy aja ini direktorinya. Setelah itu kalian tinggal masukkan saja. Setelah itu panjangkan juga dan tambahkan ini rename ini, kita klik aja. Habis itu kita copy aja seperti itu. Dan akhirnya muncul seperti ini. Nah setelah kita run, ini kan ada JSON array. Nah ini berarti dokumen sudah berhasil tercopy. Jumlah dokumennya ada 197. Nah bisa kita cek juga dari sini. Nah ini bisa kita refresh, maka akan muncul tugas 3. Kita klik energi, untuk dokumennya ada 197. Nah seperti itu cara yang pertama. Jika langsung sekali eksekusi aja, ini ada sebanyak 197. Dan semisal kalau kalian mau itu lagi, bisa saya contohkan untuk importnya beberapa. Ada yang kalau semisal kalian nggak masuk, bisa masuk ke direktorinya dulu seperti itu. Ini kita close dulu biar ke refresh. Setelah itu kita coba CMD lagi. Nah kan kita nyoba untuk masuk ke direktorinya tadi. Semisal kalau kan dari saya masuknya ke direktori C user download tadi ya. Jadi kita akan masuk ke direktorinya dulu. Kita tulis CD itu kita akan masuk ke direktorinya ini, seperti itu maksudnya. Setelah itu kita tinggal tulis seperti tadi. Kita tinggal tulis mau import DB, namanya apa, database-nya, habis itu collection-nya masuk ke collection energi, habis itu filenya. Nah, dari sini filenya kita tinggal tulis namanya aja, namanya seperti ini tadi, kita tinggal copy gitu. Habis itu kita tinggal pastekan ke sini dan tambahkan juga JSON array, maka hasilnya akan sukses seperti ini juga. Nah untuk itu sebentar, ini belum saya refresh.
Ini udah datanya sudah sih refresh sebenarnya. Kalau semisal dari sini kita akan melakukannya secara copy paste aja sebenarnya bisa. Kalau dari sini bentar, ini saya refresh dulu biar memastikan kalau memang datanya benar-benar 0. Jadi kita tidak perlu lewat ke sini. Nah ini saya buktikan kalau yang tadi kan datanya udah 0 tuh. Nah ini udah berhasil 197. Terus kita coba refresh lagi, pasti datanya akan bertambah seperti itu ya teman-teman. Kita coba untuk copy paste juga, kita refresh, datanya akan 0. Kalau semisal dari copy paste kita masuknya ke Mongos aja bisa. Setelah itu kita akan masuk ke ini. Jika copy paste kita arahnya akan menambahkan insert menu ya. Ini rada banyak datanya. Bentar sambil saya copy, lumayan banyak. Oke, ini sudah sampai bawah. Nah, ini sudah sampai bawah. Saya tulis kita copy, kita tinggal paste aja. Maksudnya dari ini apa? Maksudnya dari ini kan sebenarnya kita ingin menambahkan dokumen sesuai dengan yang ada pada sini. Kita ingin menambah banyak dokumen pada collection. Perintahnya seperti ini. Kita pilih DB, kita tulis DB, habis itu collectionnya apa, setelah itu insert menu. Sebanyak ini kita tinggal copy paste aja yang tadi penilai yang penilai 0 itu aja kita copykan ke sini semua. Setelah itu kita tinggal enter aja, klik enter. Oh sebentar, ini ada salah dikit. Ini saya ingatnya dari sini kesalahannya. Nah ini nih. Nah seperti ini sudah selesai ya. Jangan sampai lupa juga, saya kadang juga suka kayak gitu. Ada kurang satu, kelebihan satu gitu udah gagal. Selanjutnya untuk dari ini yang tugas nomor 2 saya sudah bisa import, sudah boleh copy paste juga. Setelah itu untuk yang instruksi ke C ini tampilkan 5 dokumen pertama dari collection. Untuk perintahnya sendiri saya sudah menuliskannya seperti ini tidak usah, ini untuk memastikan aja sih sebenarnya. Untuk menampilkan 5 dokumen pertama seperti ini, jadinya kita arahnya seperti menampilkan dokumen yang banyak, seperti ini. Seperti ini, insert menu aja. Lalu untuk yang pertama, dokumen pertama dari collection kita harus menulisnya seperti ini, limit 5, karena emang itu secara yang saya cari juga sih. Setelah itu kita coba run. 5 dokumen pertama pasti bertuliskan seperti ini. Bertuliskannya ya nasional aja. Nah ini nasional 2018, 2019, 2020, 21, 22. Dari 2018, 2019, 2020, 21 dan 22. Setelah itu berarti emang dari sini sudah selesai. Untuk yang selanjutnya, yang itu sudah selesai. Setelah itu kita disuruh untuk menampilkan data Provinsi Aceh tahun 2019. Ini sama, kita masih disuruh menampilkan secara biasa. Kita tinggal masukkan seperti ini promptnya. Maksudnya seperti ini sama, kita menulis database, habis itu kita pilih collection name-nya apa, habis itu kita klik, kita tulis find itu untuk menampilkan dokumennya. Dari sini kan kita bisa tulis tuh provinsinya Aceh, jadinya kita tulisnya Aceh, pasti dari situ muncul database apa aja yang dari Aceh gitu. Setelah itu kita tulis tahun 2019, jadinya kita hanya menampilkan data dari tahun 2019 saja. Nah ini setelah ini muncul 2019, secara sih emang sudah valid juga sih.
Aceh tahun 2019 lah seperti ini lah. Ini mirip kan? Nah ini mirip 3720 3212 kapan hari angka tetap. Nah seperti itu. Berarti untuk yang ini sudah valid untuk yang nomor D. Selanjutnya untuk yang E, tampilkan seluruh data provinsi Aceh dari tahun 2019 sampai 2023. Untuk ini promnya seperti ini. Nah, promnya seperti ini ya teman-teman ya. Maksudnya dari promnya ini sendiri sama, kita akan menampilkan dokumen dari provinsi Aceh. Untuk tahunnya sendiri kan ini ada dolar GTE dan juga LTE nih. Dolar GTE ini artinya greater than equal dan juga less than equal. Kalau greater than equal itu berarti bisa lebih besar atau sama dengan. Nah, kalau untuk LTE less than equal berarti artinya kurang dari atau sama dengan. Berarti artinya seperti ini. Kalau semisal kalian seperti angka sih, kalau semisal mau menampilkan 1 sampai 10, kita bisa menggunakan perintahnya seperti lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 1. Maksudnya contohnya seperti itu ya. Sama juga seperti yang di data ini nih. Kalau dari tahun kita ingin menampilkannya dari seperti dari soal, kita ingin menampilkan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Jadinya kita mulai dari tahun 2019 dan 2019 ini juga ikut dan sampai kurang dari 2023. Jadinya data yang tertulis di sini merupakan data dari provinsi Aceh saja dari tahun ke tahun seperti itu. Ini sudah valid semua dan pastinya valid sih. Saya nggak perlu ngecek satu-satu karena memang ya secara itu juga pasti udah valid. Dari situ ini udah selesai untuk tahun Aceh tahun 2029 sampai 2023. Selanjutnya saya ingin menampilkan total ketersediaan energi nabati dan energi hewani per tahun. Untuk prom yang saya siapkan seperti ini. Promnya sendiri seperti ini. Nah, artinya sendiri seperti ini. Ini ada prom baru, perintah baru, aggregate. Aggregate itu seperti kerangka kerja. Kerangka kerja itu sendiri ada beberapa. Maksudnya itu dari aggregate ini kan contohnya sama seperti yang find tuh menampilkan. Sedangkan kalau ini kan aggregate ketika kita ingin menggunakan operasi apa gitu, semisal kayak gitu. Nah ini ada beberapa operasi yang sudah saya pakai, diantaranya adalah match dan juga group. Untuk match ini sendiri sebenarnya kita disuruh untuk memfilter. Saya ingin memfilter provinsi nasional. Nah kenapa saya pilih nasional saja? Karena dari sini ini dituliskan tampilkan total ketersediaan energi nabati dan energi hewani per tahun. Jadinya kita tidak perlu melihat dari segi provinsinya, tiap provinsi. Kita lihat dari rangkumannya aja nasional dari semua totalnya. Karena nasionalnya ada dari 2018 sampai 2020 tuh. 2023. 2018 sampai 2023. Jadi saya hanya mengambil dari situ aja. Nah, dari situ saya hanya mengambil filter dari provinsi nasional. Setelah itu saya ingin mengelompokkannya itu berdasarkan ID. Saya tulisnya per tahun. Jadinya ini ID-nya tahun berapa, tahunnya ada berapa aja itu sih saya tulis. Setelah itu untuk outputnya saya tulis seperti ini. Total nabati saya tulis outputnya sum. Sum itu artinya apa? Sum itu adalah total dari keseluruhan data yang ada, ketersediaan energi nabati dan energi hewani serta total keseluruhan, total ketersediaan semuanya. Dari sini sebenarnya bisa kita lihat aja kalau dari totalnya energi nabati segini sekian, semisal 2018
energi nabatinya sekitar 2726, untuk hewaninya 249. Nah, dari situ saya bisa nulis kalau memang ini adalah total awal total semua dari tahun 2028, 2029 dan seterusnya. Karena saya tidak perlu menulis dari provinsinya tadi, ini karena memang nasional udah pasti semuanya sih. Jadi saya hanya mengambil dari nasional. Setelah itu saya tulis keseluruhan ketersediaan energi nabati hewani dan total keseluruhannya dari ketersediaan. Ketersediaan di sini ini sebenarnya total semua sih dari ketersediaan ini. Total ini sama ini jadinya segitu. Dari situ saya tinggal ini udah operasi lainnya lagi seperti sort ini kan kita ingin mengurutkan data berdasarkan apa. Kalau semisal saya ingin mengurutkan datanya itu adalah tahun. Nah, ini kan ID-nya kan tahun. Dari tahun ini saya ingin mengelompokkannya satu ini artinya apa. Kalau dari satu itu sebenarnya artinya kita ingin mengurutkan dari data yang terkecil ke terbesar, seperti itu. Nah, terkecil ke terbesar seperti apa? Saya kan menulisnya ID nih, jadinya saya menulisnya tahun dari yang terkecil ke tahun yang terbesar, seperti itu maksudnya. Nah, seperti ini outputnya sudah pasti valid karena memang secara juga pasti ini sih, ambilnya dari data sini. 2019 total nabati, nah ini sudah sama, ini juga sama. 2020 26, 24, 251 dan juga 2875. Ini sudah itu semua sih. Udah valid semua. 2856, 263, 3119. Nah, ini udah valid. Jadinya untuk yang F ini sudah clear. Selanjutnya saya ingin mengerjakan rata-rata ketersediaan energi per provinsi. Untuk promnya yang saya pakai seperti ini. Oke. Untuk promnya yang saya pakai ini maksudnya seperti ini. Bentar. Saya ingin menampilkan collection energi. Habis itu saya melakukan operasi aggregate, kerangka kerja lagi. Ini saya masukkan match, group dan juga sort seperti tadi, karena kita ingin menampilkan rata-rata adalah sistem operasi yang seperti itulah. Match, kita masukkan match. Saya masukkan match karena apa? Ini kan untuk memfilter provinsi NE nasional. Maksud dari NE nasional sendiri kan dari sini tampilkan rata-rata ketersediaan energi per provinsi ya. Kan kalau dari per provinsi kita harus mencarinya per provinsi juga lah. Sedangkan setelah saya lebih teliti lagi untuk tahun 2018 bukan yang itu maksud saya. Untuk yang nasional jadi seperti ini kan, ini kita memfilter yang match kita ingin memfilter provinsi nasional ini di NE, di dolar NE. Arti dari dolar NE ini adalah not equal, artinya kita tidak akan memasukkan data provinsi yang bertuliskan nasional. Karena apa? Kalau kita menulisnya berdasarkan per provinsi dan nasional itu ikut, kan nasional itu total dari semua provinsi per tahun. Jadi kalau semisal kita akan menambahkannya, otomatis itu akan menjadi double. Semisal saya ingin menuliskan dari tahun 2019 nih, ini kan ada nasional 2019. Setelah itu ada banyak data lagi nih 2019. Ini kalau ditol semuanya pastinya totalnya juga ini, pasti totalnya adalah nasional 2019. Maka dari itu saya ingin meniadakan yang nasionalnya ini, seperti itu. Nah, dari sini saya ingin menuliskan nasionalnya.
not equal, jadinya kecuali ini. Nah, setelah itu untuk ketersediaannya sendiri dolar GT 0 artinya apa? Kalau untuk ketersediaan kan ini tadi inget kan ada yang 00 itu tadi yang datanya tidak bernilai. Dari situ kan pastinya kalau tidak bernilai otomatis kalau semisal kita masukkan pasti akan error itu. Kalau secara logika juga panjangnya seperti itu. Jadinya untuk menindaklanjuti itu saya menuliskan ketersediaan ini GT 0. Ini maksudnya apa? GT itu adalah greater than dan 0 artinya kalau data yang saya ambil ini lebih dari 0. Kalau semisal 0 itu artinya ya tidak ada datanya alias 0. Jadinya saya ingin meniadakan yang 0 itu sebagai 0. Nah, seperti itu. Meniadakan 0-nya. Nah, setelah itu saya akan melakukan mengelompokkannya berdasarkan ID-nya provinsi. Nah, saya tulis provinsinya tuh. Kan yang tadi ini berdasarkan per provinsi ya. Jadinya saya ingin mengelompokkan per provinsi rata-rata ketersediaan. Saya tulis average dolar AVG ketersediaan. Nah, kenapa saya menggunakan AVG ini? Karena kalau dari operationnya AVG itu adalah average itu merupakan rata-rata lah ya. Kalau dari rata-rata ini sendiri tiap provinsi ini sebenarnya seperti ini kan, semisal contohnya dari Sulawesi Tengah tuh, dari Sulawesi Tengah kan ada data dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Lalu untuk cara pengerjaannya dari sistem ini sebenarnya seperti kita menjumlahkan semuanya itu dari Sulawesi Tengah tahun 2019 sampai 2023. Setelah itu kita bagi dengan jumlah data yang ada. Nah, jumlah data yang ada itu ada 5 yang seperti tadi 2019, 20, 21, 22, 23. Nah, berarti jumlah data tadi kita bagikan dengan 5. Dari situ untuk perhitungannya seperti itu ya, maka ketemunya seperti ini. Nah, itu berlaku juga untuk semua kabupaten yang lain seperti itu. Jadi untuk saya yang menampilkan rata-rata ketersediaan energi per provinsi ini sudah selesai ya. Untuk rata-ratanya ini sudah sesuai semua per provinsi itu sudah saya tulis, termasuk dari yang Papua itu juga sudah muncul. Papua Barat, Papua itu sebenarnya belum semua sih, belum fix kalau dari ini keywordnya sendiri ya, dari datanya sendiri 1932. Nah, kalau dari datanya sebenarnya masih bernilai nol sih, jatuhnya tidak ada itunya pun sampai tahun 2023. Jadinya untuk yang G ini poin G sudah selesai. Selanjutnya saya ingin menampilkan nilai maksimal dan nilai minimal ketersediaan keseluruhan per tahun. Jadi untuk kodenya seperti ini. Kodenya saya tulis seperti ini. Saya running. Nah, seperti ini. Saya coba teliti lagi untuk soalnya. Tampilkan nilai maksimal dan nilai minimal ketersediaan keseluruhan per tahun. Nah, jadi kita ingin menuliskannya per tahun ya. Namun untuk nilai maksimal dan nilai minimal sebenarnya kita harus mempunyai data lebih dari satu. Karena kalau dari nilai minimal dan maksimal kita akan mencari data dengan jumlah yang paling banyak. Kalau semisal dari tahun 2023 kan ada beberapa provinsi tuh banyak. Nah, dari situ ketersediaan yang paling banyak yang mana? Nah, seperti itu maksudnya. Lah, berhubung ini dari tahun 2018 ini tidak ada data sekian banyaknya provinsi dan datanya ini hanya satu, maka dari itu
kita harus mengecualikan yang ini, mengecualikan yang nasional dari 2018 dengan mencari min dan maxnya, dengan langsung memasukkan per tahun sesuai dengan soalnya sendiri keseluruhan per tahun ya. Jadinya 2018 kita masukkan. Dari situ kita akan menulis perintahnya, promnya seperti ini tadi, database energi yang kita pilih itu adalah collection yang kita pilih. Terus habis itu kita menggunakan metode aggregate, diantaranya ada match, ada or, ada group, dan juga sort. Ini banyak. Untuk pertama yang match saya ingin memasukkan dari datanya saya ingin memfilter datanya. Terus habis itu or itu apa? Karena saya ingin memasukkan datanya dari yang provinsi nasional ini juga. Jadinya pengecualian untuk data yang nasional tahun 2018 ini bisa ikut walaupun yang bawahnya itu perbandingannya hanya provinsi. Kalau ini kan perbandingannya hanya nasional aja dari 2018. Sedangkan kalau selain ini nasional 2018, maka itu hanya menampilkan data secara provinsi dan juga per tahunnya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita tulis lagi untuk provinsinya NE nasional. Nah, seperti ini tanda kutipnya. Kenapa saya bikin NE lagi? Karena jika NE ini ikut lagi dalam hitungannya per tahun, maka untuk 2019, 20, 21, 22, 23 itu untuk nasionalnya pasti akan ikut juga yang nasional ini. Jadinya datanya nanti akan double. Nah, seperti itu. Jadinya saya kecualikan lagi untuk not equal nasional. Untuk tahunnya saya tulis dari GTE, great than equal dan less than equal, dari yang kurang lebih dari atau sama dengan 2019 sampai tahun 2023. Lalu saya tulis lagi untuk ketersediaannya. Saya tulis untuk greater than 0, artinya data yang 0 tadi, yang bernilai 0 atau 0 itu tidak akan masuk ke dalam perbandingannya, seperti itu ya. Setelah itu kita akan melakukan grouping, kita akan mengelompokkannya berdasarkan tahun. Ingat ya, kalau dari sini kan berdasarkan per tahun dari soalnya. Jadi saya ingin memunculkan outputnya berdasarkan tahun. Dari situ saya ingin menulis ini tahunnya, saya menuliskan ID-nya, outputnya tahun, semuanya tahun, seperti itu. Max ketersediaan, dan min ketersediaan. Artinya apa? Karena kalau dari max seperti yang saya jelaskan tadi, kita ingin mengambil data dari tahun 2019 sampai 2023 itu tadi dengan mencari nilai yang paling tinggi dari dari dokumen ketersediaan itu. Dan juga kita ingin mencari nilai min, yang artinya nilai terkecil dari ketersediaan itu, dari dokumen ketersediaan. Nah, setelah itu biar rapi, saya ingin mengurutkan datanya berdasarkan ID. ID kan berisikan dengan tahun. Jadinya saya ingin menuliskan berdasarkan dari yang terkecil ke terbesar, seperti itu. Nah, maka dari itu saya menghasilkan outputnya seperti ini. Ini sudah termasuk yang paling gede sih sebenarnya. Ini tanpa yang itu ya, sebentar. Kalau nasional 2029 pastinya ini tidak ikut. Ketersediaan seperti ini tidak ikut kok. Nah, dari sini mungkin dari jawabannya sudah selesai dari saya. Mungkin kalau ada kekurangan informasi, mungkin dari dosennya bisa mengkoreksi hasil dari saya. Lalu untuk ini semuanya sudah saya kerjakan. Dan untuk penutupnya dari saya,
Mohon maaf kalau saya ada kesalahan, dan apabila salah ucapan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.